Aduh, ini kok masih kurang bersih sih? Mana nih ART Madam ini? Ya ampun. Afid. Coba deh Madam telepon dulu dia ya. Mana nih ART Madam? Afid. Help me please. Aduh. Dari mana saja? Madam? Sekarang Madam yang di sini. Ini dari mana saja sih? Ini loh, rumah tuan muda kok kotor begini, tidak diurusin. Ini berdebu, bunganya tidak rapi. Ini kan harusnya diganti setiap hari itu dengan sprinkle itu loh. Iya, Kan Madam sudah kasih tahu. Tenang. Ini Madam. Gimana? Katanya Madam bilang mau datang 10 tahun lagi. Kenapa datang cepat? Aduh, tahu ndak, Madam itu lagi tergerak hatinya mau melakukan satu kegiatan sosial. Bantu Madam ya, nanti packing, buat sesuatu. Madam punya bintang tamu yang luar biasa, yang Madam mau sama-sama dengan dorang ini bantu untuk masyarakat Kota Palu ini. Iya Madam, soalnya semua lagi kerjaan Madam. Tuan muda sering keluar kota, keluar negeri, keluar angkasa, keluar ke dunia lain. Gak tahu dia kemana ini. Tiba-tiba ada lagi, tiba-tiba ada Madam. Iya. Saya kira Madam masih di Prancis, di Paris sana. Madam abis dari Evil langsung ke sini mau makan kelor. Rindu Madam makan kelor. Oh, iya, Madam. Tapi penjual kelor masih sakit Madam. Oh, kalau gitu putu Jo ya, nanti kau pesankan Madam putu. Oke deh, kalau gitu Madam tidak mau berlama-lama lagi ini. Madam mau sapa dulu ini pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Madam Tisa di sini ya, di tamu kita edisi spesial hari ini. Nah, tentu saja nih bersama dengan ART kesayangan Madam hari ini siapa? Ada Afid Madam. Masa Madam sudah lupa nama? Belum ganti nama loh Madam. Oh, belum ganti nama. Belum. Kemarin kan diajak ke Belanda harusnya ada embel-embel Belandanya. Oh, sudah dapat. Tapi tidak jadi Madam. Oh, tidak jadi. Ternyata. Jadi cocoknya tetap saja, Afid. Oke. Kok masih jadi ketua ART sejagat raya ini kan? Masih dunia nyata maupun dunia gaib. Oke. Masih tetap jadi ketua organisasinya. Organisasi ART. Oke deh, sebentar Madam mau undang orang-orang luar biasa, betul. Tapi sebelumnya Madam mau say thanks buat Kak Uli dan Kak Kais. Waduh, luar biasa sekali ya musiknya hari ini. Nah, Madam langsung saja perkenalkan ya. Ambil kopunya. Oh iya Madam. Menyambut Madam punya tamu-tamu luar biasa ini ya. Langsung saja kalau begitu kita sambut teman-teman kita dari Patah Pensil. Kelebihan, hei tamu kita sendiri. Iya. Oke deh, tepuk tangan dulu dong. Selamat datang, Selamat datang. Wow, Madam senang sekali nih kedatangan cowok-cowok kece, cowok-cowok ganteng nih. Madam duduk dulu. Nah, itu tadi itu sprinkle itu untuk menyambut tamu yang luar biasa dari Madam. Itu tuh ada berliannya, ada emasnya, ada juga air apa ya tadi? Ada air suci. Air itu dari 7 pegunungan. Dari 7 pegunungan. Bawahnya juga dari luar angkasa begitu. Berasa ya tadi ya? Berasa. Segarnya kan? Biasa itu berubah jadi biasa butirannya jadi nasi kuning, berlian, emas. Oh iya, coba. Oh begitu. Biasa kalau buka mulut langsung jadi nasi kuning. Tinggal ditambah santan sedikit dengan duo. Oke deh, ini teman-teman dari Patah Pensil. Terima kasih sudah datang di rumah Madam ya kali ini. Nah, ini Patah Pensil ini sudah tenar mencuat nih ya. Makanya pas Madam lihat-lihat, aduh kayaknya Madam perlu sekali ini untuk pas Madam ini lagi tergerak itu lihat-lihat di jalanan itu banyak sekali ODGJ ya yang sangat membutuh bantuan. Aduh, hati Madam tergerak. Nah, langsung deh Madam ketemu nih sama teman-teman dari Patah Pensil. Boleh kenalan dulu? Boleh. Namanya siapa? Saya Zidar, salah satu founder dari Patah Pensil. Zidar ya. Kemudian di sebelahnya. Kenalkan, saya Galbi. Saya juga salah satu pendiri komunitas Patah Pensil. Galbi. Dan yang terakhir yang pakai topi. Saya Muhammad Mahathir. Saya bersama kawan saya berdua founder Patah Pensil.
Muhammad Mahathir. Muhammad Mahathir. Oke deh, jadi bertiga ini adalah founder dari Patah Pensil Betul. ya. Nah, kenapa bisa nih memilih namanya Patah Pensil? Itu artinya apa? Kenapa bisa pilih nama itu? Sebenarnya nama Coba Patah Pensil ceritakan ini, dulu. kita orang Palu kan Madam, orang Palu. Jadi kita pilih nama ini karena dengan nama Patah Pensil sudah familiar dengan kita orang-orang Palu. Iya. Jadi kita juga buat Patah Pensil ini sebenarnya menjelaskan tentang background kita sebagai komunitas Patah Pensil. Ya. Bukan menjelaskan karena konten kita berkaitan dengan kegiatan sosial, urus ODGJ segala macam. Bukan karena itu namanya Patah Pensil, karena background kita. Kita menganggap bahwa kita ini orang-orang yang tidak terlalu di bidang akademisi. Jadi dibilangnya Patah Pensil biasanya. Patah Pensil, robe buku, apalah macam-macam robe namanya. buku, Patah Pensil, sarkasnya begitu ya. Sarkasnya Jadi begitu. bukan dari orang pendidikan lah begitu. Ya, tetapi oke. pesan moralnya adalah bahwa kita yang orang-orang Patah Pensil mau melakukan kegiatan sosial, bagaimana kalian yang sudah pendidikannya cukup, prosperity-nya juga bagus, Iya. harusnya lebih bisa berbuat daripada kita yang komunitas Patah Pensil. Nah, Gitu. betul sekali. Jadi itulah asal mulanya terbentuk akhirnya namanya jadi Patah Pensil. Patah Pensil. Seperti itu. Sama kayak Madam berarti ya, sama-sama patah kan Patah Pensil. Kalau patah Madam? hati. Jangan dibilang-bilang Oh, di iya, sini oke. ya. Sama-sama patah. Sama-sama patah Sama-sama ya. patah, Aduh, sama-sama tapi patah. kita jangan patah semangat Harus begitu tetap, ya. kan? Harus Betul. tetap bersemangat. Betul. Nah, dari teman-teman Patah Pensil ini sudah berapa lama? Ini sebenarnya komunitas atau Kita sebenarnya yayasan Patah Pensil ya. Oke. Memang fokus kita adalah pada ODGJ karena memang mereka ini yang agak sedikit termarginalkan, jarang diperhatikan oleh pemerintah maupun teman-teman yang lain. Makanya memang kita memilih topik kegiatan kita memang dikhususkan untuk itu, untuk sementara waktu. Mungkin ke depannya kita diberikan kesempatan dan juga kelebihan, mungkin kita bisa urus yang lain juga. Iya. Tapi yang jelas untuk sekarang itu dulu yang kita lagi urus. fokus dulu konser? Konsernya ke situ dulu. Oke, konsernya ke ODGJ. Nah, sudah berapa lama ini Patah Pensil, Yayasan Patah Pensil ini berdiri? Patah Pensil ini berdirinya ini jalan ini baru sekitar 2-3 bulan terakhir ini. 2-3 bulan. Tapi perencanaannya sudah sekitar dari 2 tahun lalu. Wow, perencanaannya cukup lama ya. Iya. Akhirnya bisa terwujudlah yayasan dari Patah Pensil Pensil ini. ini, ya. Kalau berarti kayak tadi dibilang konsernya itu ODGJ ya. ODGJ sejauh ini 2-3 bulan sudah berapa banyak nih yang dibantu, yang ditolong? Yang ditolong itu ya sekitar, untuk sekarang ya sekitar 15 orang sudah. 15 orang dalam waktu 2 bulan. bulan. Wow, amazed ya, fantastis ini. Dan yang bekerja hanya bertiga ini atau ada anggota yang lain? Itu yang bekerja itu 5 orang sebenarnya. 5 orang. Oke, jadi Yang belum bisa datang. yang duanya belum bisa Iya. datang. Oke deh. Saya izin dulu. Mau ngambil air di atas gunung sana. Kan Astaga. sepertinya tadi Haus kayaknya. agak haus karena dari lantai bawah ke lantai 27 ini agak susah. Tadi kan sempat Iya. Betul. pusing juga kan. Ini kita di atas ketinggian loh ini kakak. Iya, makanya ini liftnya ketika- lagi bermasalah juga. Ah, itu tadi. Tadi naik tali tambang kan? Tali ke tambang. sini, Sebab makanya dorong memang sendiri butuh. pakai kekuatan dalam. Jadi butuh Ambil minum. air dulu. Cepat-cepat kasihan Pakai mereka butuh helipad. minum. Nah, Iya. pakai Oh, iya, iya. helikopter. Pakai Helipad, helikopter. kenapa helipad? Oke, cepat-cepat ya. Oke, terima kasih ART kesayanganku. Nah, oke, jadi ada 5 orang nih yang bertugas. Semuanya cowok. Cowok semua. Semuanya cowok dan masih muda-muda gitu ya, punya hati, punya ketertarikan dan tergerak untuk membantu ODGJ. Untuk wilayah areanya di mana saja nih sejauh ini? Sejauh ini kita masih di daerah Palu. Masih di daerah Palu ya. Tapi mungkin ke depan bisa membantu lebih luas lagi ya, Sulawesi Tengah, kabupaten-kabupaten, bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Nah, kalau ini boleh ceritakan dulu nih, kira-kira kenapa sih tergerak dan akhirnya memilih untuk fokus di ODGJ? Kalau dari kita ini adalah berangkat dari sebuah keresahan. Berangkat dari keresahan yaitu melihat teman-teman kita yang ada di jalanan. Banyak terutama sektor pemerintahan yang sudah sangat melihat bagaimana teman-teman kita yang ada di jalanan tetapi belum ada action. Ya.
Kita sebagai yang muda, tidak saatnya kita menunggu. Kita berbuat apa yang kita bisa buat. Dengan lahirnya Patah Pensil ini, setidaknya teman-teman itu bisa kita tolong dulu. Karena menunggu itu hal yang tidak mengenakan ya. Betul sekali. Jadi Patah Pensil apalagi dari menunggu jodoh ya. Nah, betul. Aduh, pusing deh. Ini ART saya nih nunggu-nunggu jodoh dari Menunggu gaji naik kayaknya. gajimu sudah bulan ini 5 kali dikasih naik. Kayak ini ART ini kita kan di sini tuh pekerja-pekerja semua memanusiakan manusia Betul. gitu ya. Jadi ART ku ini dia dalam 24 jam waktu liburnya itu ada 20 jam. Jadi kerjanya 5 jam cuma saja. 3 jam. Apalagi seminggu dia cuma 2 hari saja kerja. Banyak waktu lowongnya. Makanya dia sebenarnya mau ikutan ini. Oke. Ikut gerakan-gerakan ini, gerakan-gerakan sosial kan, Madam. Betul, membantu orang-orang begitu bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Nah, bisa enggak kalau ada volunteer yang mau ikut join dan mau bergabung nih membantu ODGJ di daerah Kota Palu? Bisa sekali. Justru kita sebenarnya terbuka untuk semua kalangan teman-teman yang mau join dengan kita. Yang jelas kan mereka punya itikat baik untuk membantu. Iya. Kita welcome Ini dong, kayak harus welcoming ART dong. saya welcome ya Welcome jadinya. dong. Ada batasan enggak usia, kriteria seperti apa? Usia, gender mungkin atau harus bikin apa begitu? Kalau sekarang ini kita kan yang tergabung di dalam Patah Pensil ini kan laki-laki semua, Madam. Jadi kitanya berharap mudah-mudahan ke depan ini ada beberapa teman-teman yang punya itikat baik bergabung tapi gendernya perempuan. Karena ODGJ ini juga kan bukan hanya laki-laki. Nah, sementara juga kurang etis kalau kita yang ini laki-laki kan. Oh, jadi karena ada juga yang gendernya dan ODGJ kan perempuan. Perempuan. Betul sekali. Takutnya nanti ketika kita turun, terus yang hanya laki-laki yang kita urus nanti diskriminasi apalah segala macam. Begitu ya. Kak, Mau tanya apa? Untuk pemilihan atau misalnya untuk ODGJ-nya itu apakah ada observasi dulu? Oh, kayaknya ODGJ ini yang harus kita kita bantu, atau ada laporan misalnya, oh ini di wilayah ini, di daerah ini, misalnya di Palu Selatan atau let's say di Palu Barat, ini anaknya ODGJ yang harus dibantu. Itu apakah ada pelaporan atau dari teman-teman sendiri, ke kakak sendiri yang melihat? Tahu dari mana begitu? Iya, Oh, informasi daerah sini teman ada saya nih, ODGJ bagian atau riset. survei dulu mungkin. Kalau kita biasanya itu kita melihat dari teman-teman media, juga ada teman-teman online kita sebutnya kalau di Patah Pensil. Oke. Jadi mereka merekomendasi ODGJ yang ada di wilayah mereka. Ada juga di sambilan itu kita menangani itu, ada juga kita sambil jalan. Oke. Jadi artinya kita melihat apa yang bisa kita kerjakan di saat itu. Kita melihat, tetapi di saat prepare itu ada juga. Ada yang mengabarkan, Kak, ini kita sudah, dia di lokasi sini, boleh merapat enggak? Ya, kita datangi. Seperti yang sebelumnya yang ada di video kita, ada yang namanya Om Tiro. Itu di bagian Ujuna. Oke. Warga sana sangat senang dengan perubahan Om Tiro yang ada saat ini. Iya, Seperti itu. saya sempat lihat tuh. Sempat lihat, ya. Luar biasa. Oke deh, kalau begitu sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol yang sangat apik ini ya, kita minum-minum dulu nih ya, boleh, dan sambil mendengarkan musik yang asik dari Kais dan Uli. Hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari. Kegagalan hari ini
Madam paling senang nih kalau lagi di rumahnya tuan muda ini, musiknya enak, suasananya enak, tapi besok-besok harus lebih bersih dong. Mentang-mentang tuan muda keluar negeri, keluar angkasa, keluar kota, ini harus tetap rapi ya. Madam bisa diganti saja mejanya daripada Kenapa ini mejanya? meja baru. Ini masa meja dari dulu sama si kelas 6 SD sampai sekarang ini masih meja ini Aduh, terus. nanti Madam bawa itu meja dari Parigi Selatan ya. Oh, itu oh iya, yang Madam. aluminium. Oh, iya. Aluminium. Oke deh, nah kita lanjut nih sama teman-teman kita dari Patah Pensil nih. Nah, karena kan pasti nih banyak sekali yang melihat ODGJ itu sebelah mata ya, membiarkan atau bahkan malah ada yang takut ya karena stigma negatif dari ODGJ seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman Patah Pensil ini ada pengalaman berkesan apa selama menolong ODGJ di jalanan begitu ya? Kalau pengalaman Gelbi, Bu. Coba. Ini soal pengalaman. Coba yang paling pengalaman kayaknya. Pengalaman di sini kayak Tentunya kejadian-kejadian yang tidak terduga Iya, ya. iya, Kayak- kejadian yang tidak terduga. Oh, misalnya ada yang di ini secara fisik jadi- atau ada yang dikejar. Coba deh. Jadi waktu itu pas lagi nyukur rambut kan, tiba-tiba kan harusnya dipegang kan, ya. karena gak dipegang, tiba-tiba kena tonjok di sini. Oh. Tak, jatuh lah. Dia Kena tonjok. kena tonjok. Terus pernah juga kena sundut rokok. Ada itu yang ngerokok, ada iya, videonya iya, dia iya. ngerokok kan? Iya. Tiba-tiba rokoknya dia pegang, langsung dia sundutin ke saya gitu. Oh begitu. Jadi pernah kena kekerasan fisik ya Iya. dari ODGJ ya. Kalau yang lainnya ada juga mungkin pengalaman yang kita sama. sebenarnya di belakangnya dia. Oh begitu. Jadi waktu kejadian jalur itu depan ya? langsung kasih dia maju duluan dia karena garda dia terdepannya. superhero begitu bisa Kalau mampu. fight 1 lawan 1, Gelbi duluan, Gel. Maju Gel. Dia memayungi jadi Karena paling tameng, kuat jadi begitu. tameng. Oke, jadi sempat kena tonjok, pukul, kena sundut rokok Pernah begitu. juga waktu itu jatuh di tengah jalan waktu kejar ODGJ-nya ini. Oh, karena kesandung. Dia lari. Lompat nangkap. Oh, wow. Jadi pas habis dicukur, Heeh. kan mau dimandiin lagi setelah itu kan. heeh. Jadi belum sempat dimandiin dia kabur, Oh, gitu lari. lari. Baru Saya kejar lah, terus saya tangkap sosok Superman. so Superman. Kayaknya memang dirimu paling superhero ya. Akhirnya jatuh di tengah jalan, hampir dilindas mobil-mobil. Oh, begitu ya ampun. Nah, itu dia ya. Cerita-cerita di apa ya di balik kegiatan mereka kan Betul. ada apa yang hal-hal yang tidak terduga kan. Betul Nah, itu sekali. kan, kalau untuk rentang usianya itu apakah ada dari misalnya dari belasan tahun atau bapak-bapak atau yang lansia-lansia gitu Yang ya? ditolong Oh, ya, yang ditolong. ODGJ-nya ya. ODGJ-nya. Kayaknya selama ini yang 15 orang ini usianya 30 tahun ke atas semua. Oh, rata-rata Yang paling 30 tua tahun ke itu atas. ada di umur 75. 75 Aduh, tahun. kasihan sekali ya, 75 Kontiro. tahun. Nah, itu kalau sudah ditolong, tahu nggak keluarganya di mana atau orang-orang terdekatnya mungkin? Jadi ada beberapa sahabat kita yang ODGJ ini kan kita temui beberapa keluarga. Tapi biasanya kita juga keep in touch lewat lewat sosial media. Jadi kita upload videonya, ada beberapa keluarga yang hubungi kita. Ya. Nah, sebenarnya mereka ini mau urus saudaranya yang ada di jalan ini. Cuma ada beberapa keterbatasan finansial yang sehingga mereka nggak bisa ini urusin. Sudah dibawa ke Madani, dipulangkan lagi, dibawa lagi, dipulangkan lagi. Akhirnya juga keluarga sudah give up dengan Iya, itu. iya. Oke. Makanya memang mudah-mudahan Patah Pensil ini ke depan bisa punya tempat sendiri, punya ini sendiri. Sebenarnya tujuannya kita ke situ. Ya. Biar lebih harapannya Patah Pensil tadi yang kakak Iya. bilang kan biar orang lebih aware, lebih peduli Lebih aware, bahwa lebih aware. ada ODGJ juga yang perlu perhatian. Perlu Betul, sekali betul. tentunya ya. Perlu apa ya? Perlindungan, kita juga. iya, karena mereka juga adalah manusia Iya, ya, yang perlu diperhatikan dan dilindungi, punya hak asasi manusia juga nih di Iya. negara kita, betul ya. Nah, tadi kan cerita-cerita soal banyaknya kejadian-kejadian tak terduga ini ya, Iya, iya. tonjokan lah, pernah disundut lah, iya. Nah, itu makanya juga mungkin kalian butuh proteksi juga ya. Jadi ada pemahaman atau belajar dulu ndak sebelumnya bagaimana menangani ODGJ, Iya. terutama kalian yang akan bersentuhan langsung, terjun langsung di lapangan seperti itu. Ada ndak sebelumnya edukasinya?
edukasinya kadang kita hanya nonton dari YouTube-nya orang-orang yang di jauh sana, contohnya Novi Iya. yang menangani ODGJ juga Iya. sama seperti Mata Pensil. Jadi kita ambil pembelajaran dari dia. Oke, jadi sudah di riset, di belajar dulu sebelum terjun langsung begitu ya. Oke deh. Nah, kalau dari 15 orang ODGJ yang sudah ditolong ini, setelah prosesnya seperti apa sih? Dari survei atau sudah diinfokan dari sahabat online? Setelah itu pergi ke temu ODGJ-nya, apa nih tahap-tahapnya? Yang tadi kan dicukur, dimandiin, setelah itu diapa gitu? Coba dijelaskan. Kalau tahapnya kita itu dari Mata Pensil adalah pertama memandikan. Kita membersihkan dulu. Membersihkan karena rata-rata ODGJ itu mereka sampai pakai gelang. Itu sampai merusak badannya sendiri. Iya. Jadi kita membersihkan itu dulu, membersihkan semuanya dan kita mandikan, kita bersihkan dan kita itu membawa alat-alat medis. Artinya kita membersihkan apa yang ada di fisiknya. Nah, setelah dari situ karena kita memiliki ada keterbatasan, kita survei setiap hari. Kita melihat bagaimana perkembangan mereka sampai alhamdulillahnya Kota Palu ini warganya sangat aktif juga. Mereka Sportif ya. Iya, mereka melihat bagaimana ODGJ ini sebagai keluarga mereka juga memberikan makan, memberikan minum. Cuman mereka tidak sampai memandikan dan merawat. Nah, hadirnya kami Mata Pensil ingin melakukan itu. Malah kita ingin melakukan lebih seperti yang Zidan bilang tadi. Ke depan Mata Pensil itu mimpinya kita adalah membuat sebuah yayasan yang dimana ODGJ yang harus kita bersihkan, kita rapikan dan semuanya ini kita masukkan ke dalam situ untuk mendapatkan perawatan yang jauh lebih baik. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan biasanya saya lihat ya dari beberapa informasi dan juga seringnya nonton gitu. Itu kenapa ODGJ itu sering mengikat-ngikat, kebanyakan ya, bukan cuma beberapa, tapi kebanyakan mengikat-ngikat tubuh mereka sampai mungkin peredaran darahnya jadi tidak lancar. Tapi itu jadi sesuatu aktivitas yang sering sekali dilakukan ODGJ pada umumnya gitu. Itu kenapa? Ada informasi ndak? Itu kenapa terjadi tangannya, kakinya, jarinya ya semuanya. Jadi untuk mengatasi atau membersihkan itu lumayan sulit ya. Membersihkan itu dulu ikat-ikatan tubuh itu. Itu kenapa tuh ODGJ kebanyakan seperti itu? Maksudnya kalau yang menyakiti diri sendiri itu jatuhnya dia itu disebutnya ODMK. ODMK. Orang Coba dalam dijelaskan. masalah kejiwaan. Oke. Itu sampai menyakiti diri sendiri. Kalau ODGJ dia tidak menyakiti diri sendiri, tapi orang yang sudah stres dan mengganggu orang-orang di sekitar. Kalau sudah sampai menyakiti dirinya sendiri itu disebutnya ODMK. ODMK. Ada ODMK sama ODGJ. Ya. Oke. Jadi yang suka melilit-lilit dan mengikat-ngikat diri sendiri itu termasuk di ODMK ini. Begitu. Oke. Nah, terus sejauh ini kan tadi 15 orang itu apakah yang mereka yang berkeliaran sejauh ini yang kayak berkeliaran di jalanan, ada biasa yang di lampu merah kan tiba-tiba ada yang jalan tidak pakai baju, yang rambutnya terurai sudah kering gitu, itu berarti mereka itu ya yang kita bilang makeover lah, yang dibantu di makeover kan untuk dirapikan. Nah, setelah itu ada lagi enggak melihat kembali mereka apakah bagaimana perkembangannya, itu gimana Kak setelah pasca makeovernya mereka itu? Jadi setelah kita makeover, kita lakukan monitoring setiap minggunya. Setiap minggu ini monitoring, jadi kan, dilihat lagi ya. Betul. Jadi ada beberapa sahabat kita ini yang dia pakai cincin itu sampai tangannya itu mau putus. Nah, seperti itu. Tangannya mau putus. Jadi kita lakukan tindakan medis pada saat itu juga. Setelahnya baru kita lakukan monitoring mingguan. Nah, makanya memang karena kita baru terbentuk, punya banyak keterbatasan. Insya Allah mudah-mudahan yang penting kita masih istiqomah, kedepannya kita punya tempat sendiri sehingga kita punya pengawasan terhadap mereka ini bisa lebih intens lagi, lebih ketat lagi. Jadi harapannya bukan berhenti di pas makeover, tapi berkelanjutan gitu. Jadi kan kita kan baru terbentuk, walaupun idenya sudah lama kita ini, tapi baru jalan sekarang. Tapi begitulah, ide itu kan tidak not come fully from, orang bilang. Ide itu tidak datang begitu sempurna kecuali kita jalankan dulu. Makanya ke depannya mudah-mudahan kita punya tempat sendiri, mereka ini bisa kita tampung sendiri karena keluarganya sudah tidak mampu. Sudah lepas tangan. Jadi
kita juga mentok bagaimana solusinya. Harusnya kan kita pendekatan dengan keluarga, terus juga ini. Sementara juga keluarganya ini sudah tidak punya kemampuan untuk urus mereka. Dan ada beberapa juga yang dari Makassar, dari mana. Dari luar daerah. Dari luar kota Palu ada ya? Banyak justru, banyak. Banyak. Oke, jadi sejauh ini setelah di makeover ditempatkan di mana dulu nih sebelum ada tempat sendiri? Iya, harapan kita setelah kita makeover kita maunya bawa ke Madani. Nah, cuma memang kemungkinan kita nanti akan audiensi dengan government ke depan ini. Iya. Iya. Oke. Ya, semoga harapan kita semua kan, Iya. harapan kita semua, harapan teman-teman Patah Pensil. Nah, dengan adanya hadirnya Patah Pensil ini juga menjadi jembatan untuk Betul. menginformasikan kepada publik bahwa ini loh teman-teman kita ini juga dibantu ada kerjasama. Kerjasama, Jadi teman-teman Patah Pensil yang membantu untuk membantu untuk makeover, menolong teman-teman ODGJ ya, ODGJ. ODMK juga begitu, supaya bukan hanya masyarakat yang tadi katanya sangat suportif, tapi juga bisa mungkin komunitas-komunitas ya, government, dan juga mungkin bekerja sama dengan yayasan lain juga seperti itu ya. Jadi sangat pentingnya nih kita untuk bersama-sama bekerja sama untuk memanusiakan manusia nih, Ya. seperti slogan dari teman-teman kita pada hari ini. Wow, saya terharu loh dan bangga karena ada anak-anak muda yang tergerak dan punya hati untuk menolong sesama. Itu bukan suatu hal yang mudah dan juga sangat mulia seperti itu. Nah, kalau misalnya nih dibawa enggak ke dokter medis begitu setelah di makeover, atau ada penanganan-penanganan selanjutnya seperti itu? Untuk sementara kita kerjasama dengan teman-teman dari kedokteran. Iya. Jadi kita urus medisnya pada saat penanganan kita di lapangan. Jadi misalnya ada luka, mereka langsung tangani di situ. Pemeriksaan kesehatan langsung ditangani di situ juga. Dengan teman-teman dari teman-teman kedokteran, medis, teman kedokteran medis, ya. seperti itu ya. Oh baik, jadi tentunya ini juga biar tahu ya bahwa bukan hanya tenaga, waktu dan biaya, tapi juga butuh tim medis. Karena sepengetahuan saya ya, saya pernah juga waktu itu berkunjung dan membantu untuk di RSJA seperti itu. Jadi saya melihat langsung waktu itu bagaimana teman-teman ODGJ, dan ada level-levelnya kan, ada yang levelnya masih bisa diajak komunikasi, Betul. ada yang sama sekali sudah menyerang begitu, dan memang ya itu butuh bantuan kita semua dan kesabaran tentunya ini ya, kesabaran sangat diperlukan. Nah, itu kan ada beberapa faktor mengenai kesehatan mental ya yang mempengaruhi, bisa sampai terjadi juga ODGJ begitu. Nah, kalau dari teman-teman Patah Pensil nih ya, ada informasi tidak atau apa yang mau disampaikan mengenai kesehatan mental nih, untuk membantu agar mungkin bisa lebih terhindar dari hal-hal yang tidak baik tentang mental health begitu? Mungkin kalau saya rasa kalau semua penyakit ini kan sumbernya dari pikiran. Pikiran. Betul. Jadi ringankanlah pikiran, jangan terlalu beban dengan satu hal. Masalah itu akan selesai. Iya. Kita saja yang memfilter dari beban kita sendiri. Jangan sampai semua ditumpuk, kita diam. Jadikan teman kita itu sebagai teman curhat, tidak masalah. Karena itu kita meringankan isi kepala kita. Iya. Bukan menyelesaikan, tetapi kita bisa diskusi. Untuk apa? Untuk kita bisa lebih tenang lagi. Terkadang mereka ini adalah tekanan pikiran yang sangat tinggi yang membuat mereka hilang. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kita harus menyayangi diri kita sendiri dengan itu, dengan cara itu ya. Dengan memfilter apa saja yang sebaiknya kita pikirkan dan apa saja yang seharusnya tidak perlu terlalu dibesar-besarkan begitu ya. Masalah kecil dibesar-besarkan, akhirnya akan mempengaruhi kesehatan mental. Kayak ini selalu curhat terus sama madam ini, ART-nya madam. Sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit curhat. Madam, galon habis, ini begitu, aduh. Iya, madam, karena orang di kios depan situ sudah marah-marah, itu Mama Putri, kita bawa utang galon terus, madam. Iya, galonnya terus galon. Madam kasih kos bulanan itu puluhan juta, kok utang lagi itu galon, kasihan sama Mama Putri. Iya, Aduh, madam. untuk Mama Putri madam, sabar. Itu untungnya kita punya tetangga warung yang baik hati lah, seperti itu. Nah, madam, ini kita punya juga
foto-foto atau dokumentasi kegiatan teman-teman dari Patah Pensil ini. Nah, coba deh kita lihat bersama-sama ya kegiatan dari teman-teman Patah Pensil berikut ini. Aduh, nah ini waktu di daerah mana ini? Ini Gajah Mada ini, daerah Gajah Mada. Daerah Gajah Mada, bahkan di jalan sebesar itu ya, area yang lumayan ramai. Ini dia pakai helm atau apa ya di kepalanya itu? Ini gabus ini. Dalamannya helm. Ini umurnya kurang lebih 75 tahun. 75 Ini tahun. yang tertua yang sejauh tadi itu ini ya. Waduh, Dan tangan. dia asalnya Makassar. Ah, dari Makassar. Jadi ini jatuh cinta, sakit hati tepatnya ini. Jatuh cinta? Dia jatuh cinta sampai bikin dia stres. Oh, nah itu. Aduh. Dia awalnya ke Palu, jadi kerjanya jadi tukang. Oh, iya. Oke. Mandor, kepala mandor dia. Oh, kepala mandor. Oke, baik. Itu tadi ya, kita sudah lihat bersama-sama kegiatan dan aktivitas Oke, dari Assalamualaikum teman-teman warahmatullahi Patah wabarakatuh. Pensil. Ini ada lagi. Kita hari ini menindaki laporan dari teman-teman online Patah Pensil yang kita kenal biasa di Pasar Tua dengan Om Tero yang full badan yang ada tadi. Mari kita lihat ini hasilnya. Thank you teman-teman Patah Pensil. Kita minta dukungan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Nah, wow. Before dan after ya. Akhirnya Om Tiro setelah di makeover tuh wow, terlihat lebih sehat, lebih terawat seperti itu ya. Ada satu lagi nih, coba kita lihat bersama-sama. Adakah kegiatan selanjutnya nih? Wow. Ini di daerah mana nih, teman-teman Patah Pensil? Daerah Es Parman ya. Nah, ini dicukur juga. Oh, memang semua dicukur ya, Pak? Sebaiknya ya, biar Cukur dia. karena Kita pasti sebelum cukur itu biasanya kita periksa cek dulu ada Cek luka iya, atau luka ada. atau ada apa. Iya betul Itu betul. dimandikan, iya. Ini asli Palu. Ini Palu. Oh, ini orang Palu. Iya. Namanya Adi. Adi. Pak Adi. Tapi rata-rata semua tahu kasusnya kenapa sampai bisa di jalanan dan jadi ODGJ. Tidak semua ya. Memang Iya. Bercerita. kalau ini nggak bisa kita diskusi dengan dia. Oh iya, udah sampai digunting kuku. Guntingkan Untung dia ini ya. kuku. Diam gitu. Nah ini mukul ini. Oh. Dia mukul ini sudah kooperatif dia. Iya. Pernah dikasih makan. Sudah ini yang tangan melayang. After Ini tadi yang dari before tadi penculikan nilai dia. Mantap. Kasih dulu tangannya Mantap dulu. dulu Adi. Gini, Tangan gini. jempol. Ya. Oke, terima sambil kasih. makan. Sambil makan. Jadi haji langsung ini. Oh, wow. Waduh, Madam nih nonton konten-kontennya nih terharu loh melihatnya, ya ampun. Jadi seperti itu ya, terjun langsung di lapangan panas-panasan dan juga bergelut dengan pemberontakan dari setiap ODGJ yang ditangani seperti itu ya. Nah, coba deh kesulitannya apa, bisa mungkin di-share ke teman-teman TVRI Sulawesi Tengah. Tapi sebelumnya kita mau dengarkan dulu musik dari teman-teman kita. Kak Uli dan KKS. Tahukah Tuhanmu selalu hidup di dalam hatimu, cinta darinya
Aduh, wow, luar biasa ya. Terima kasih Kak Kais dan Kak Uwi. Waduh, musiknya juga menggugah perasaan Madam ini ya hari ini, Madam, ya ampun. Nah, Madam masih mau lanjut nih tanya-tanya sama sahabat-sahabat teman-teman kita dari Patah Pensil nih ya. Pastinya ada momen-momen haru di mana menghadapi ODGJ yang sudah dibuang keluarga, istilahnya sudah lepas tangan pihak keluarga, dan juga melihat kehidupan mereka di jalanan yang mungkin dipandang sebelah mata kebanyakan oleh masyarakat, dan juga pasti membutuhkan banyak sekali keperluan untuk menjadi manusia yang dihargai secara utuh begitu. Ada momen-momen mengharukan yang bisa diceritain satu-satu nih, pasti touchingnya beda-beda nih ya kalau perasaan nih, coba. Kalau saya di video yang tadi itu Om Tiro itu, ini orang tua yang berumur 75 tahun yang tinggalnya itu tidak ada atapnya. Dia tinggal di pinggir sungai, belum dengan kencangnya angin di pinggir hujan. sungai, belum hujan, sementara umurnya sudah 75 tahun. Tua. Nah itu memang yang justru membuat kita bertiga ini, ini harus cepat ini gerakannya, tidak bisa lama. Karena setelah dari sini harus diamankan di tempat yang membuat dia aman, terus bisa diperhatikan. Karena kalau kita mau monitoring juga setiap minggu, tetap juga dia akan mungkin salah satu sebab dia gulung-gulung tadi kakinya itu karena dingin. Iya, mungkin dingin. untuk melindungi, menghangatkan tubuhnya. Makanya kita kasih kupluk, kita kasih jaket, kita kasih ini. Supaya apa? Terhindar dari itu, betul-betul dalam hati ini, waduh ini apa namanya? Mengganjal begitu. Sampai kita tidur gelisah gara-gara itu. Gelisah kita mau tidur. Makanya mudah-mudahan kedepannya ini bisa lebih serius lagi diurus ini, karena mereka ini tidak begitu sulit untuk diurus sebenarnya. Yang jelas kita bisa tahu caranya bagaimana. Pada akhirnya juga mereka mengikuti. Gitu. Pendekatannya kan, pendekatannya, approachingnya harus pelan-pelan membangun kepercayaan yang mungkin selama ini dengan orang-orang lain yang mereka ketemukan, mereka tidak dianggap, jadi akhirnya merasa tertolak seperti itu ya. Jadi untuk membangun kepercayaan kembali butuh waktu, butuh perhatian lebih. Nah, dan berasa juga pasti Om Tina pasti berasa ketulusan hati yang membantu. Betul. Itu. Fun fact-nya begitu. Di lapangan sebelum kita terjun makeover, lawan-lawanan. Saya tidak mau, saya ini begini, banyaklah alasan-alasan mereka. Dengan terpaksa kita melakukan tindakan-tindakan yang memang harus kita lakukan. Akhirnya pada akhirnya kita ngobrol jadi nyambung, jadi enak, mereka juga lebih karena tidak tahu itu kondisi medis ya. apa yang terjadi pada mereka, tapi yang jelas pada akhirnya mereka mengikuti. Nah, itu. Karena merasa yang tadi ada apa ya? Bukan merasa terancam sebelumnya ya, jangan-jangan saya mau diapakan nih, tapi setelah merasa ternyata nyaman, apalagi diberikan pelayanan dengan hati yang tulus ya, jadi mereka juga dapat merasakan, karena biar bagaimanapun juga mereka adalah manusia ya, yang punya perasaan seperti itu. Boleh selanjutnya pengalaman yang sangat memorable dan menyentuh hati ini sepertinya. Ada itu satu video kita namanya Bapak Adi. Bapak Adi. Itu yang buat saya sedih sekali itu karena tempat tinggalnya itu, tempat tidurnya itu. Tempat tidurnya Bapak Adi ini, kenapa tuh tempat tidurnya? Di atas sampah. Di atas sampah. Ado, Bapak Ado ya. Pak Ado, tidurnya di atas sampah, tumpukan sampah di seperti atas itu. gundukan sampah dipakein apa? Kasur tapi matras begitulah. Matras ditaruh di atas sampah. Jadi tumpuk-tumpukan di situ. Itu yang buat saya sedih sekali. Sampai Mahathir hampir menangis di situ. Iya, itu yang paling buat saya. Itu juga, waduh pasti berat ya melihat itu ya. Dan mungkin dari Mahathir, kalau saya di video itu ada namanya Om Sala. Om Sala. Om Sala ini dia yang biasa di Gajah Mada. Jadi yang tadi di video bukan? Bukan, ada yang satunya beda yang dia lagi. pakai training orange. Beliau itu dipanggil, tenang orangnya, tapi dia selama ini dia diam lihat kita. Sampai ada bahasa satu keluar yang dari mulutnya itu yang saya, Gelbi, Zidan itu kaget. Waktu Gelbi bilang, "Pak, saya gunting dulu kukunya." Dia bilang, "Jangan, Nak." Dia bilang, "Kenapa? Tidak apa-apa, Pak. Kita sudah biasa gunting kuku." "Jangan, Kak. Kakiku kotor." Udahlah, dibujuk, dia mau. Tapi ada satu bahasa yang dia langsung bilang, "Nah, saya tidak bisa balas kamu orang. Tapi Allah yang balas kamu orang. Saya tidak punya apa-apa.
Dan selama dia dibawa, dia pegang GLB, dia pegang Zidane, dia mana? Saya makasih banyak. Karena mungkin ya selama ini orang melihat mereka itu sebagai tanda kutip sampah masyarakat atau apa. Betul. Tapi mereka itu manusia. Betul. Di saat kita sentuh, di saat teman-teman sentuh, yang keluar dari mulutnya itu cuma doa. Iya. Semoga Allah yang balas kamu orang. Saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa. Tapi Allah yang balas kamu orang. Itu hari itu langsung semua diam. Kayak hari ini kita bersyukur sekali. Iya. Kita dikasih kelebihan, itu yang buat kita semakin semangat lagi. Sampai dia menangis. Di saat kita mau pulang, dia menangis. Dia sampai lambai-lambai, dia menangis di situ. Itu dalam mobil, Zidane, GLB, saya. Semua itu terharu. langsung diam sudah kayak yayasan harus berdiri untuk ini. Iya loh, jangan nangis, madam nanti ikutan nangis, tolong. Madam sudah berkaca-kaca. Ya terus? Ya, dari situ di mobil semangat kita semakin ada. Sampai saya bilang Zidane, GLB, kita harus punya tempat agar mereka yang tidak kedinginan lagi di malam hari. Betul. Mereka harus makan di tempat jam yang tepat. Mereka yang sudah tua. Saya hanya membayangkan bagaimana keluarga kita, orang tua kita yang ada di posisi itu. Tapi alhamdulillah keluarga kita bagus. Ayo, kasih patah pensil yang gerak ini. Iya, iya. Hanya itu. Nah, dan sejauh ini dari pergerakan yang sudah beberapa bulan ini dari Patah Pensil, apakah sudah ada support nih dari government atau pemerintahan? Kalau dari government sama sekali belum ada. Kami kemarin di TikTok itu paling banyak tag itu persoalan Dinsos dengan Pak Wali. Nah, kita sudah bertemu bertiga, sudah ketemu. Beliau bisa memberikan yaitu obat-obatan. Patah Pensil menjadi jembatan untuk menemui keluarganya. Tetapi kami Patah Pensil menyampaikan adalah seperti ini. Kalau keluarganya mampu, keluarganya memiliki uang, tidak mungkin orang ini di jalanan. Karena keluarganya tidak mampu, maka beliau di jalan. Kami meminta fasilitas adalah jalur VIP untuk ke Rumah Sakit Madani. Untuk government semua yang nonton ini, kami meminta hanya itu. Kami tidak meminta duit sama sekali. Kami minta support. Karena kenapa? Ya. Tujuannya hanya untuk ini. Kami ini lahir dari Kota Palu, dari asli putra daerah. Ini yang kita bisa berikan untuk Kota Palu. Di saat tidak disupport, tidak masalah. Tapi Patah Pensil akan maju terus. Dan hari ini kami bilang kami tidak ada sangkut paut dengan pemerintahan Pemkot atau dinas terkait. Kami berdiri sendiri. Nah, sejauh ini masih berdiri sendiri Masih ya, berdiri dan sendiri. tentunya mengharapkan support dari government, dari semua masyarakat, dari juga semua teman-teman yang menonton Betul. acara pada hari ini tentunya ya. Waduh, luar biasa nih kerja kerasnya teman-teman Patah Pensil. Pokoknya tetap semangat tentunya, karena ini bukan hal yang mudah ya. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, Afid? Sangat Afid sudah gini ya. mau nangis nih ya. Ya karena hal yang dilakukan dari hati kan pasti Selalu terpancar. iya selalu ya terpancar kebaikannya. tanpa perlu banyak gerakan-gerakan tambahan kalau orang bilang tuh yang penting kok apa kasih dari hatimu pasti hasilnya Tidak pasti mengkhianati, akan ya. terlihat dan ketulusan itu pasti akan terlihat Dan gitu. ada Kak. kepuasan sendiri memang. Ada Betul kepuasan sekali. tersendiri ya. Nah, terus Kak, untuk kalau misalnya nih teman-teman di luar sana mungkin ada yang tertarik untuk ikut Ya. gerakan sosial dari teman-teman Patah Pensil Boleh. itu bisa menghubungi Iya. siapa atau bisa Kontaknya kontak-kontaknya kemana gitu, mau jadi volunteer tetap atau sekali-sekali pas ada waktu begitu kan, seperti tadi disampaikan Boleh, boleh. terbuka untuk semua Terbuka. yang mau join dan jadi volunteer. Nah itu bisa hubungi kemana nih biar tahu nih kalau untuk join dan ikut terlibat dalam kegiatan yang mulia ini? Nanti mungkin bisa DM kita atau juga ada nomor telepon di IG, di bio IG, nomor telepon di situ. Bisa langsung hubungi ke situ. Oke. Direct ke Instagram atau di TikTok juga biasa kita balas satu-satu itu. Balas satu-satu. Oh, jadi sejauh ini Patah Pensil menginformasikan kegiatan teman-teman itu dari TikTok dan Dari TikTok, Instagram. Dari sosial Instagram, media ya. YouTube juga. Oh, dari YouTube juga. YouTube, Facebook, semua platform. Karena gerakan-gerakan seperti ini kita harus apa ya? Harus dimasifkan memang. Iya, Harus dimasifkan. kalau bilang viralkan. Viralkan, disupport Viralkan, ya. iya kan. Betul sekali. Sesuatu yang baik kita harus sama-sama Harus menginfluence tahu. orang-orang. Gitu. Betul. Dan kita berharap juga Patah Pensil ini menjadi trigger. Menjadi trigger untuk orang-orang, untuk komunitas lain bisa membantu tanpa jalan dengan kita. Tapi pesan kita sudah sampai. Kalau orang bantu enggak apa-apa. Lewat situ justru lebih bagus. Jadi hal-hal kebaikan begini harus dimasifkan memang, dan triggernya dari Patah Pensil. Begitu, mudah-mudahan kedepannya bisa begitu. Betul. Baik. Nah,
boleh disampaikan lagi kira-kira apa saja nih yang jadi kebutuhan dari Pata Pensil selain perorangan pastinya butuh dana ya, pastinya Iya. butuh tenaga, waktu, apalagi nih selain tadi tempat juga yang dibutuhkan untuk menampung para sahabat-sahabat ODGJ tadi. Iya, betul. Boleh disampaikan mungkin. Ya memang itu jadi yang menjadi cita-cita kita, menjadi cita-cita kita, Madam. Mudah-mudahan Pata Pensil ini, insya Allah dalam 1 tahun ini kita sudah punya tempat yang bisa mengurus teman-teman sahabat-sahabat ODGJ kita. Jadi itu yang menjadi kita punya blueprint. Blueprint ya. Blueprint kita di situ. Untuk sekarang yang paling dibutuhkan adalah tempat begitu ya, Tempat. untuk menampung Tempat. sahabat-sahabat ODGJ tadi yang sudah ditolong dan yang kedepannya akan ditolong seperti itu. Tetapi untuk sampai ke situ, gerakan kita di awal kita mau antar mereka ke Madani dulu, karena begini jadi prosesnya butuh begini. kesehatan tim medis juga. Ya, prosesnya itu mereka dapat penanganan 1-2 bulan oleh rumah sakit Madani. Setelah itu mereka keluar, kita masukkan di tempat kita, tetapi dengan pengobatan yang intens. Karena itu obatnya tidak boleh putus, harus setiap hari diminum. Ya, Harus setiap karena hari membutuhkan diminum. obat medis ya untuk obat minum medis. agar menjaga kestabilan hormon agar mereka bisa lebih Lebih tenang juga. lah tentunya. Oke. Harapan-harapan dari harapan ke depannya gitu Harapan dari ke depannya. teman-teman Pata Pensil. Ya. Seperti itu ya. Baik, nah juga mungkin ada yang mau disampaikan apa ini kepada masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, apa nih sebaiknya cara kita memandang ODGJ yang juga adalah manusia, apa nih yang perlu ditanamkan atau dipikirkan yang diketahui oleh masyarakat yang menonton acara kita pada hari ini. Mungkin kalau yang saya ingin sampaikan untuk dari tim Pata Pensil kepada semua masyarakat Palu dan Sulawesi Tengah adalah lindungi mereka. Walaupun lindungi tidak perlu harus merangkul, tapi lihat mereka, kami sudah ada. Kami sudah bisa membantu dengan keterbatasan kita. Mungkin dengan kerjasama masyarakat itu jauh lebih baik. Dan alhamdulillah saat ini masyarakat membantu kita. Tapi melihat ODGJ itu jangan sampai doktrin kita pertama adalah ketakutan, mereka akan melawan. Tidak. Mereka itu manusia yang di saat kita memberikan satu kebaikan, mereka akan ingat. Karena pengalaman kita, saya, Zidan, Gelbi, di saat lagi duduk, ada ODGJ yang pernah kita obati, mereka singgah. Oh, Dia ingat. begitu. Tiba-tiba datang dan iya. dan ingat ya. Dan dia ingat bahwa karena apa? Karena dia mengingat dia diberi, ada yang sayang sama dia. Betul. Dan dia ingat, halo, dia tegur. Sampai dia duduk, bagaimana kabar? Itu keluar dan kita pertama shock. Ada nih. Pertama Tapi ini kaget sudah karena awalnya. mereka save mukanya kita. Di saat kita kerjakan dia lihat muka. Nah itu. Jadi mereka ini tidak berbahaya. Lindungi mereka, info ke Pata Pensil dan Pata Pensil yang akan melakukan yang terbaik lah untuk mereka. Itu. Nah, luar biasa sekali ya. Waduh. Nah, terima kasih banyak teman-teman Terima dari kasih Pata banyak, Pensil Madam. sudah berbagi cerita nih di rumah Madam. Dan tentunya kita semua doakan dan support ya, semoga kedepannya Pata Pensil bisa semakin berkembang, Amin. semakin banyak membantu sahabat-sahabat ODGJ bukan hanya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Dan juga tentunya seperti tadi yang sudah disampaikan ya, tentunya butuh support nih dari kita semua untuk ikut terlibat dan minimal menginformasikan lah di mana sahabat semua melihat di sini nih daerah saya ada nih, bisa diinformasikan di sosial media dari teman-teman Pata Pensil. Ingat Pata Pensil. Setiap lihat ODGJ ingat Pata Pensil karena motonya adalah memanusiakan manusia. Berarti ingat ODGJ, ingat Pata Pensil. Betul sekali. Baiklah kalau begitu terima kasih sekali lagi. Dan juga akhirnya saya Madam Tisa yang hari ini ya menggugah hati dan perasaan. Tapi happy sekali karena melihat anak-anak muda yang berprogres dan melakukan hal-hal kebaikan dari hati seperti itu. Oke deh, akhirnya saya pamit undur diri. Sampai ketemu di tamu kita berikutnya dan kita dengarkan bersama-sama lagu dari Uli dan Kakak. Sampai jumpa.